Halo Sobat Society, aku Alma dari Angkatan 2020 Manajemen dan Kebijakan Publik. Aku Alfredo dari Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2018. Halo Sobat Society, namaku Dania dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2018. Ya, halo Gamada. Saya Deva Bagaskara dari Ilmu Komunikasi 2021. Oke, jadi silakan ditonton lagi video dan foto yang pertama. Oh, ini mungkin kalau sekarang bakal digerebek sama Satgas kali ya, karena rame banget dan gak ada yang pakai masker. Ini tapi kira-kira apa ya? Ini salah satu rangkaian dari PPSMB Society ya, pas masih offline dulu. Mungkin kalau di ospek-ospek lain inaugurasi, cuman karena stereotipnya ya anak-anak Visipol ini orang-orang demo dan segala macamnya, ya itu coba di-embrace lah sama anak Visipol. Kalau di sini tuh di San Siro, kalau misalkan dulu seingat aku antara di San Siro atau di Salser Barat, kalau misalkan tahun 2019 tuh orang-orang dari beberapa pas PPSMB masing-masing departemen pada keluar kumpul lagi di San Siro, terus disambutlah sama beberapa panitia sama anak-anak Visipol lainnya. Kalau misalkan pas 2018 itu jadi kita semacam simulasi long march lah. Kalau misalkan aksi kan biasanya ada long march ya, jalan-jalan. Pas 2018 itu mutar kelilingin Visipol, terus berakhirnya ya either di San Siro atau di Salser Barat ya, agak lama lupa. Dan di situ ada macam orasi, terus ada beberapa intrik-intrik kecil lah di simulasi aksi atau inaugurasi ini. Apa yang kamu lihat di sini, Dava? Saya di sini melihat sebuah konser slang. Oke. Kurang bendera OI ini. Salah. Aduh, salah. Ya. Coba tebak lagi yang kedua. Ini pasti lagi itu kampanye. Soalnya ada benderanya ini. Oke, ya mirip-mirip lah. Ini tuh lagi simulasi aksi ya untuk acara PPSMB 2019 kalau nggak salah. Kamu ada pertanyaan nggak tentang apa yang dilakukan di Kalau sini? aksi-aksi gini tuh biasanya itu kita nanti di mana itu? Kalau di tahunku, kebetulan kalau misalnya di tahun 2019 ini kan aksinya diam ya, di San Siro doang. Kebetulan di tahunku, di 2018 ini aksinya muter. Kita kayak semacam march gitu, keliling Visipol, sambil bawa tuntutan-tuntutan, dan ada orasi gitu. Itu sebenarnya simulasi semacam aksi demonstrasi gitu sih, yang mempromosikan kultur demonstrasi dan aksi kekerasan sebagai salah satu cara berkonflik yang konstruktif. Gitu. Coba dong untuk Kak Alma atau Kak Alfredo nih, apa filosofi kegiatan itu? Coba. Kalau misalnya menurut aku ya, pertama sih paling buat have fun aja sih. Kayak ini berakhirnya dari PPSMB fakultas dan semacam penyambutan selebrasi. Kalau misalkan wah ini ada mahasiswa baru nih di fakultas kita. Kalau misalkan dari sisi aksinya sendiri, mungkin di sini ya semacam praktik lah, misalnya praktikum dari Visipol ya, selain ya politik lainnya, ada juga politik ekstra parlementer yang bisa dilakukan di sini. Jadi semacam ya mencoba memberikan percontohan mungkin. Itu dua itu sih kalau dari aku. Oh, mungkin kalau dari aku ini adalah bagian dari kita mencoba kayak menyuarakan opini dan segala macam yang mungkin kita nggak bisa terlalu mendapat dari ruang daring kali ya. Kalau di luring kan lebih efektif dan bisa mungkin terasa lebih. Menurut Kak Dania nih, manfaat dari aksi itu apa? Oh, banyak ya, seperti yang tadi aku udah bilang. Menurutku aksi demonstrasi ini, apalagi yang kekerasan ya, tanpa kekerasan, menurutku ini salah satu metode berkonflik yang paling oke, bisa mengeluarkan aspirasi gitu, berdemokrasi yang kreatif dan inklusif. Iya, Ya. Mau kamu tambahin nggak? sudah. Oh sudah. Oke. Bisa dilanjut ke video atau foto berikutnya nih. Oke. Oh, ini mungkin Ini diskusi. Visipol itu di beberapa pojok, nggak cuman ini misalkan diskusinya di Salser Barat. Cuman kadang-kadang ada juga diskusi di San Siro. Ada juga diskusi di kantin, ada diskusi di Semenar Timur. Ini menurut aku salah satu substansi paling penting di Visipol sih, diskusi ini. Persebaran wacana, pembangunan wacana.
bisa dibilang sebagai kuliah di luar ruang kuliah lah. Dan tempat-tempat di mana yang bisa ngejelasin, belajar bersama, memantik itu nggak cuma dosen, cuman antar mahasiswa itu juga bisa loh. Atau bahkan dosen dengan mahasiswa itu didudukkan di satu kursi yang sepantaran. Waktu itu aku pernah ingat salah satu paling berkesan ya, salah satu diskusi pertama aku pas ada di Visipol, ya diskusi gerakan juga kalau nggak salah, tapi ada Max Lane yang menerjemahkan bukunya Pram ke bahasa Inggris. Aku waktu itu ingat ya cukup membacalah beberapa tulisan-tulisan dia. Kebetulan juga lagi bawa bukunya Pram yang Bumi Manusia kalau nggak salah, dan minta dia tanda tangan, dan alhamdulillah kita tanda tanganin. Itu salah satu pengalaman diskusi yang menarik ya. Ya selain ilmu-ilmunya pasti ada selalu ilmu-ilmu baru dan perspektif baru. Mau kita sepakat atau enggak, yaitu wacana antara. Mungkin untuk Kak Alma nih yang pengalamannya lebih banyak di online ya, mungkin diskusi apa sih yang pernah diikutin di Visipol yang online nih? Oke, jadi bagi aku anggota dari Sintesa nih, salah satu lembaga pers tingkat fakultas di Visipol. Kebanyakan diskusinya kan karena pandemi jadi online. Terus salah satu diskusi yang menurutku sangat memorable itu mungkin yang membahas tentang film dokumenter tentang climate justice, atau mungkin dari segi memperjuangkan kayak climate issues tapi dari perspektif perempuan. Nah, itu kan juga mengundang sutradaranya sendiri. Terus saya jadi bisa melihat mungkin kadang kan perspektif perempuan tuh jarang diangkat ya untuk climate change gitu. Jadi itu menarik. Terus habis itu, tapi masalahnya ya itu juga karena diskusinya itu online. Jadi interaksi yang kita dapatkan itu mungkin terbatas hanya dengan pertanyaan, lalu menjawab kurang kayak ada kayak mungkin kurang lebih dinamis gitu. Kalau misalnya offline kan, kalau offline mungkin bisa langsung bertatap muka. Terus habis itu kadang juga ada body language yang bisa tertangkap dengan lebih jelas ketika diskusi offline gitu. Mungkin bisa nih di next kegiatan selanjutnya nih. Aku punya pertanyaan. Boleh. Apakah di pameran-pameran seperti ini tuh tidak ada yang melemparkan sebuah apa tuh namanya? Apa tuh? Roti gitu ke Kenapa kamu harus ngelemparin roti? gitu. Kenapa? Kayak yang di Paris itu loh, Kak. Kan di Louvre itu, Kak, ada yang ngelemparin kan, ada yang ngelemparin dar gitu kan. Nenek-nenek itu kan nggak taunya orang iseng gitu. Ada nggak? Oh, nggak ada ya. Oh. Ini kebetulan aku juga nih yang ngerekam videonya. Oh. Jadi kalau misalnya dia ngelempar, aku kayak jangan gitu. Ngapa nggak dilempar HP aja, Kak? Ih, jangan dong, ntar aku nggak bisa ikut panitia-panitia lagi gitu. Nah, ini kamu tahu nggak caranya apa? Apa ini, Kak? Nah, ini tuh hiatus namanya. Itu hiatus itu singkatan dari Hubungan Internasional HI Arts and ada yang bisa bantu? Music Festival. Betul sekali ya. Wah. Pokoknya intinya Arts and Music Festival gitu. Ini rancangan acara yang kebetulan diadakan oleh Departemen Hubungan Internasional, mahasiswa-mahasiswanya, tapi semua orang boleh ikut ya, nggak cuma dari HI doang. Kayak di luar Visipol juga boleh banget datang. Itu ada serangkaian acara, ada movie screening, ada pameran-pameran, ada pokoknya diskusi lah tentang tema yang diangkat pada saat itu. Kalau nggak salah ini temanya konflik deh. Apakah di sini ada aksi nih, Kak? Aksi apa? Aksi yang seperti tadi tuh, Kak. Oh enggak. Nah, ini kebetulan aspirasinya itu di channel out melalui itu tadi dari Ini. seni-seni ini, Seni-seni. musik-musik. Kalau nggak salah tuh kemarin ada Wiji Tuku juga semacam ya gitulah pokoknya. Musikalisasi puisi. Iya, betul. Gitu loh. Jadi kayak sebenarnya ide-ide atau aspirasi atau kritikan tuh nggak hanya bisa disalurkan melalui aksi-aksi, di sini juga bisa lewat seni, lewat film. Nah, terus ditelah bareng lah. Oh, oke. Gitu. Oh, Kak Alfredo sendiri apakah panitia waktu itu? Aku sempat jadi panitia di Hiatus 2018 ini. Seingat aku ini event pertama di masa kuliahan yang aku jadi panitia. Tentu jadi seksi keamanan, cuman karena seksi keamanan cukup
sedikit ya kerjaannya kalau misalkan pas di beberapa tahap-tahapannya, jadi sering-sering bantu orang-orang kayak perlengkapan, acara dan segala macam, bantu-bantu lah ke semua tempat. Bisa dilanjut? Oke. Coba dong deskripsikan dalam satu kalimat tentang video tadi. Dari Kak Alfredo dulu mungkin. Mungkin kangen sih ya acara-acara musik-musikan di Visipol. Soalnya dulu cukup banyak, baik itu secara event atau enggak impromptu gitu. Baik ini di acara-acara Society atau ya acara-acara FMF atau bahkan acara-acara Visipol itu sering diundang lah, ada band-bandan kayak gini. Kalau misalkan sekarang kan walaupun mungkin beberapa kali ada yang di tape ataupun live melalui Zoom atau YouTube, cuman secara sensasinya kayak nyanyi barengnya ataupun mungkin dansa di floor-nya nggak seperti kalau misalkan offline. Mungkin ada nggak sih pengalaman Kak Alma dulu? Waktu online nih ada nggak pengalaman konser-konser kayak gini tapi online nih ya? Jujur sebenarnya ada, cuma kayak di kalau nggak salah waktu itu MKP mengadakan dansa paripurna, terus habis itu di stream lewat Twitch itu aku pernah menonton, tapi kayak ya bener sih kayak nggak dapet gitu rasanya kalau online gitu kan, cuma bisa menonton aja. Terus habis itu kalau misalnya mau ikut kayak nari-nari juga nari-narinya paling sebatas di kamar kan, nggak bareng sama temen-temen. Paling juga kalau sama temen-temen video call gitu, tapi video call juga kayak cuma liatnya ke HP gitu, bukan lihat satu sama lain gitu sih. Euforianya kurang gitu ya? Euforianya kurang. Mungkin kayak Kak Alfredo nggak bisa relate dengan struggle-nya kalau lagi online sih. Terus? Terus habis itu ngitungin daun satu. Aduh, galau banget. Sendiri gitu duduknya. Loh, kamu jangan nangis. Tindipan. Oke, ya.